Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Dwi Anggraini dari kelas manajemen 6B Malam. Pada sesi kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah e-bisnis. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara pendekatan preskriptif dan emergen dalam strategi e-bisnis. Pendekatan preskriptif ialah pendekatan yang direncanakan dari awal. Jadi perusahaan menetapkan tujuan jangka panjang, strategi, dan langkah-langkah spesifik yang akan diikuti oleh pencapaiannya, seperti membuat rencana bisnis lengkap sebelum memulai proyek. Kemudian jika pendekatan emergen ini lebih fleksibel ya, strategi berkembang dari pengalaman di lapangan dan perubahan. Perusahaan menyesuaikan langkah-langkah berdasarkan apa yang terjadi di pasar dan kebutuhan pelanggan. Contoh penerapan strategi emergen yaitu Tokopedia yang awalnya fokus sebagai marketplace tapi kemudian berkembang menjadi platform teknologi keuangan, logistik, dan ekosistem digital lainnya. Tokopedia menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Dampaknya terhadap daya saing, yaitu pendekatan emergen memungkinkan Tokopedia lebih cepat berinovasi, menjawab kebutuhan pelanggan, dan tetap relevan dalam persaingan digital. Soal yang kedua, sebuah perusahaan retail online ingin meningkatkan efisiensi pengiriman produk ke konsumen. Yang A, identifikasi proses SCM yang dapat ditingkatkan dengan teknologi. Kemudian B, sebutkan dua teknologi digital yang dapat digunakan dan bagaimana manfaatnya. Yang C, apa risiko digital yang perlu diantisipasi? Jawaban untuk soal yang A dulu, proses SCM atau supply chain management yang bisa ditingkatkan yaitu manajemen inventaris atau stok barang, lalu pemilihan rute pengiriman dan pelacakan status pengiriman secara real time. Lalu yang B, dua teknologi digital dan manfaatnya. Yang pertama, IoT, Internet of Things, alat sensor yang digunakan untuk melacak lokasi barang secara real time, membantu memantau kondisi barang dan menghindari keterlambatan. Lalu yang kedua ada Artificial Intelligence atau AI. AI bisa digunakan untuk memperbaiki permintaan barang dan pemilihan rute pengiriman tercepat. Ini membuat proses lebih efisien dan hemat biaya. Kemudian soal yang C, risiko digital yang perlu diantisipasi. Serangan siber yang bisa mencuri data pelanggan atau mengganggu sistem pengiriman. Lalu ketergantungan pada teknologi jika sistem error, seluruh proses pengiriman bisa terganggu. Soal yang ketiga, sebuah institusi pendidikan ingin menggunakan e-procurement untuk belanja operasional bulanan. Perintah yang pertama, tentukan jenis e-procurement yang sesuai. Kemudian B, buat langkah awal implementasi. Dan C, jelaskan dua tantangan dan strategi mengatasinya. Jawaban untuk soal nomor 3. Jawaban untuk poin A, jenis-jenis procurement yang sesuai ada e-katalog atau e-purchasing karena instalasi hanya perlu membeli barang rutin seperti alat tulis, ATK, bahan kebersihan, dan lain-lain dari katalog yang sudah disetujui. Lalu untuk poin B, langkah awal implementasi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan operasional bulanan. Lalu pilih platform e-procurement yang sesuai seperti LPSI atau marketplace B2B lokal. Kemudian latih staf untuk menggunakan sistem baru tersebut. Lalu jawaban nomor C, dua tantangan dan strategi mengatasinya. Yang pertama, tantangan kurangnya pemahaman staf tentang teknologi. Lalu solusinya, adakan pelatihan dan pendampingan secara bertahap. Tantangan yang kedua, ketersediaan barang di platform kadang tidak sesuai dengan kebutuhan. Solusinya, buat kerjasama dengan penyedia yang bisa memasukkan barang ke e-katalog sesuai permintaan. Soal yang keempat, jelaskan dengan contoh bagaimana bullwhip effect bisa terjadi dalam rantai pasok digital. Dan juga sebutkan dua solusi digital yang dapat mengurangi dampak dari bullwhip effect.
Bullwave effect sendiri atau efek cambuk dalam rantai pasok adalah fenomena di mana fluktuasi kecil dalam permintaan konsumen di tingkat hilir menyebabkan fluktuasi yang semakin besar di tingkat hulu atau supplier dengan produsen. Dalam konteks rantai pasok digital, fenomena ini tetap bisa terjadi meskipun teknologi sudah lebih canggih. Berikut penjelasannya dan contohnya. Misalnya di Tokopedia, masker wajah tiba-tiba laris karena tren viral. Toko online pesan banyak ke distributor pesan lebih banyak lagi ke produsen kira permintaan akan terus naik, jadi produksi besar-besaran. Ternyata tren cepat hilang, stok menjadi numpuk di mana-mana. Dua solusi digital untuk mengurangi bullwave effect. Yang pertama ada supply chain visibility dengan real-time data IoT dan cloud ERP. Penggunaan sistem ERP berbasis cloud dan sensor IoT memungkinkan semua pihak dalam rantai pasok untuk mengakses data permintaan secara real-time. Misalnya produsen bisa langsung melihat data penjualan dari toko online sehingga tidak perlu mengandalkan estimasi distribusi. Lalu yang kedua ada demand forecasting dengan AI machine learning menggunakan algoritma AI untuk menganalisis data historis, tren media sosial, cuaca, dan faktor eksternal lain. Sistem dapat memprediksi permintaan dengan lebih akurat. Ini membantu menghindari reaksi berlebihan dari setiap level rantai pasok. Soal kelima, bandingkan pendekatan approachment berbasis marketplace dan sell side dari sisi efisiensi biaya, fleksibilitas, dan kontrol manajemen. Sebutkan situasi bisnis yang cocok untuk masing-masing pendekatan. Dari sisi efisiensi biaya, marketplace umumnya lebih efisien untuk pembelian dalam jumlah kecil atau variatif. Banyak pilihan produk dan harga bersaing, tidak perlu sistem internal yang rumit. Sedangkan sell side cocok untuk pembelian dalam jumlah besar dan rutin. Biasanya ada harga khusus untuk diskon kontrak langsung dari supplier. Yang kedua, fleksibilitas. Dari pendekatan marketplace sangat fleksibel, bisa pilih banyak vendor dan produk. Kemudian cocok untuk kebutuhan yang sering berubah. Sedangkan pendekatan sell side kurang fleksibel karena hanya berhubungan dengan satu vendor atau sistem vendor tertentu, tapi bagus untuk proses standar dan stabil. Yang ketiga, dari sisi kontrol manajemen, pendekatan marketplace kontrol lebih rendah karena banyak vendor dan sistem berbeda. Risiko pembelian tak terstandarisasi lebih tinggi. Lalu dari pendekatan sell side, kontrol manajemennya kontrol lebih tinggi karena vendor tunggal bisa diintegrasi dengan sistem perusahaan. Lalu bisa atur approval, budget, dan tracking lebih detail. Kemudian situasi bisnis yang cocok untuk pendekatan marketplace, cocok untuk perusahaan kecil menengah atau yang punya banyak jenis kebutuhan berbeda. Contohnya startup yang beli alat kantor, peralatan IT, dan perlengkapan lainnya. Lalu jika pendekatan sell side cocok untuk perusahaan besar dengan kebutuhan rutin dan volume tinggi. Contohnya pabrik yang rutin beli bahan baku dari vendor tetap. Sekian presentasi hasil jawaban UTS bisnis saya. Jika ada salah katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.